Oke, kita akan bahas soal yang sudah beredar di sosial media ya untuk UTBK. Ternyata ya mirip-mirip ya dengan hari sebelumnya. Ya, di sini nomor 1 ya, langsung saja akar D sama dengan 10 kali 3 per 5. 5 dengan 10 bisa langsung kita cari dapat 2 ya. Akar D sama dengan 2 kali 3 adalah 6, maka keduanya kita kuadratkan kan gitu ya. Kalau kita kuadratkan maka D-nya dapat 36 loh ya, mudah saja. Kemudian soal berikutnya kita bahas. Ini kita naikkan ke atas sedikit biar efisien. Oke. Titik 1,5 terletak pada grafik berikut ini. Nilai A sama dengan langsung saja dimasukkan ya. Jadi F min 1 ya. Jadi X ini adalah X nya, ini Y nya ya kan. Ya, akan sama dengan di sini X nya diganti min 1 kuadrat 1, ini tetap A ya, atau diginikan lah biar ya, ditambah min 1 ya kan, ditambah 3, maka di sini akan jadi A min 1 tambah 3 ya. Ini sama dengan A tambah 2. F min 1 ini hasilnya adalah Y ini, 5 ini. Nah, maka A sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3 ya. Kita lanjutkan. 8 bilangan diurutkan dari yang terkecil ya hingga terbesar. Nah, untuk mengurutkan ya, kalian urutkan langsung kalian coret ya. Coret 1, habis itu coret 2 ya. Habis itu 3 kita coret. Biar enggak ada yang terlewat nanti atau kelebihan malah. Nah, 4 terus kemudian 5 ya. Terus kemudian 6 enggak ada ya, langsung 7 ya. Kemudian 8, kemudian 9. Nah, kita hitung ya untuk memastikan 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pas ya. Jika A dan A, B dan C berturut-turut merepresentasikan pada posisi ke-1. Pada posisi ke-1 ini A, ketiga 1 2 3 ini adalah B ya. A, B dan C, dan ketiga ya, ke-1, kedua dan ketiga. Bilangan posisi ke-1, ke-1, kedua, ketiga. Ya, maaf salah. Ini adalah kedua, di sini B, di sini C gitu ya. Jika A, B, C berturut-turut merepresentasikan bilangan posisi ke-1, kedua dan ketiga setelah diurutkan ya dari yang terkecil ya. Nilai A tambah B kali C. Di sini A ya ditambah dalam kurung B kali C sama dengan A-nya 1 ditambah B kali C 2 kali 3 ya. Nah, seperti ini. 1 tambah 6 ya, 7. Mudah ya. Ya memang mudah. Oke. Banyaknya segitiga. Nah, kalau kayak gini kita mulai dari yang kecil dulu ya. Yang kecil ya, yang kecil ini satu area ya. Satu area. Ya, satu area ini adalah 1 ya, kemudian 2 ya, 3 4 ya, ada 4. Oke, ada 4. Kemudian yang ini 2 area, enggak ada, 3 area. Nah ya, 3 area, 3 area. Atau ini Pak Ali hapus dulu aja baru nulis. Memang enaknya kalau ngerjakan di laptop ini bisa dihapus-hapus, kalau kalian enggak bisa ya. 3 area ya, ini 1 ya, 2 ya, 3 ya, 3 aja ya, 3. Ada lagi? Ada 3 area, 3. Terus kemudian 4 area ada enggak nih? 1 2 3 4 5 6 ya, 6 area ya. 1 2 3 4 5 6 area.
ya. Jadi agak besar, lebih besar lagi. 1 sama 2 ya, 2 ya. Oke, ada 2. Terus yang paling besar ya. Yang paling besar tambah besar ini 1. Kalau kita jumlah 4 tambah 3 7 8 9 10. Kita lanjutkan. Ini terlalu ke bawah, ini kita naikkan ke atas biar hemat tempat juga, jangan sampai malah di bawah nanti nggak kebagian tempat. Nah, oke, grafik Gx dan fungsi Gx seperti ini. Garis ini adalah garis ya, berpotongan di 2 titik berbeda ya. Jadi grafik ini bisa kita gambarkan seperti ini. Ini grafik parabola ya, grafik parabola dan sebuah garis berpotongan di 2 titik berbeda. Anggap saja seperti ini, berpotongan di 2 titik berbeda. Yaitu di sini anggap saja C. C-nya kelihatannya di sini ya, karena di sini minus. Oke, di sini D. Ya, kalau terbalik ya enggak apa-apa, namanya aja sket ya. Min 5, T. Ini nanti P, Q ya, P, Q. Oke. Garis K melalui kedua titik tersebut. Ini garis K melalui kedua titik tersebut, nilai A sama dengan garis K ya, ini sendiri, garis ini ya. Ini grafik Gx seperti ini, dan grafik ini adalah garis berpotongan di 2 titik berbeda ya. Garis K melalui kedua titik tersebut ya, garis itu sendiri ya, jadi berimpit ya. Oke, nilai A sama dengan intinya kita akan mencari kedua titik potong ini ya. Jadi kalau ini berimpit ya, berpotongan pasti sama ya. X kuadrat min 20 sama dengan ya, di sini jadikan gini dulu ya, yang di sini jadikan standar Y sama dengan ya, di sini kan jadikan 2Y sama dengan AX tambah 30 kan gitu ya, maka Y sama dengan A per 2X tambah 15 semua dibagi 2, dan garis ini berpotongan di 2 titik berbeda ya. Jadi kita persamakan ya, Gx sama dengan garis Y tadi ya. Gx nya adalah X kuadrat min 20 sama dengan Y nya ini adalah tadi ya, A per 2X tambah 15. Kita pindah ruas ke kiri. X kuadrat min 20, jangan min 20, min A per 2 ya, min A per 2X. Di sini min 20 dan min 15 kita jumlah jadi 35 ya, 35 ya, sama dengan 0. Di sini ya, saat kita masukkan min 5 harus sama dengan 0, karena ini adalah salah satu titik potong. Oke, jadi min 5 ya, kuadrat min A per 2 min 5 ya, min 35 sama dengan 0 kan gitu ya. Karena salah satu titik potong ini akan memenuhi salah satu titik yang memenuhi adalah min 5 ini kan gitu. Nah, maka ini 25 min di sini min kali min plus ya, plus 5 per 2A ya, min 35 sama dengan 0. Ini kembalikan ke kanan lagi kalau gitu ya. 5 per 2A sama dengan ini, kalau kita jumlahkan 15 ya, ini jadi 15. Di sini kan min 15 pindah ke kanan jadi di sini cuman 10 maaf ya, min 10 pindah ke sini jadi 10 ya kan. Nah, di sini 10 bisa kita balik kalikan silang ya, 2 per 5 kali 10 kita coret dapat 2 kali 2 4 ya, C jawabannya. Oke, seperti itu.
Kita lanjutkan lagi. Garis K sama dengan sekarang gradien garis K. Oke. Sekarang kita sudah dapatkan A-nya 10. Nah, yang ditanyakan gradien garis K. Kita akan masukkan ke persamaan kalau gitu ya. Oke, di sini saat dimasukkan kita akan cari titik-titik ini. Titik-titik ini ya. Kita cari titik potongnya ya. Di sini saat di sini itu berapa? Kita punya persamaan ini tadi ya. Ini tadi kita masukkan ya. Jadi X kuadrat min A per 2 X min 35 sama dengan 0 kan gitu. Kemudian di sini A-nya adalah 4 per 2 adalah 2, X kuadrat min 2X min 35 sama dengan 0 kan gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita faktorkan ya, 35 kan 5 kali 7 X ya. Di sini plus 5 min 7 X sama dengan 5 min 5 maaf, dan X sama dengan 7 kan gitu ya. Jadi P nya ini jelas adalah 7 kan gitu. Sekarang kita cari G nya. Untuk nyari G kita pakai persamaan yang Gx saja enggak apa-apa ya. Gx adalah X kuadrat min 20. Pak Ali tulis lagi Gx sama dengan X kuadrat min 20. Saat dimasukkan min 5 ya, kita cari T nya ya. G min 5 adalah min 5 dikuadratkan adalah 25 ya. 25 min 20 sama dengan 5. Di sini 5 ya. Kemudian kita masukkan G tadi 7 ya. 7 kuadrat itu 49 dikurangi 20 sama dengan di sini 29 ya. 29. Di sini 29. Nah, gradien ya M adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Di sini adalah X1 Y1 nya, di sini X2 Y2 nya. Kita cari gradiennya apa M-nya. Maka M sama dengan Y2 min Y1, 29 min Y1 nya adalah 5 per X2 min X1. X2 nya adalah 7 min X1 nya adalah min 5. Nah, seperti itu ya. Di sini adalah 24 ya. Di sini 7 tambah 5 12. Ya, dapat 2. Jawabannya E. Apalagi pertanyaannya. Nah, ada lagi persamaan garis yang tegak lurus pada garis K dan melalui titik 1,1. Nah, ini pertanyaannya berlanjut. Kita punya rumus ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini adalah gradien. Ini adalah titik potongnya. Ya, titik potongnya ini adalah X1-nya, ini Y1-nya. Ya. Nah, di sini tegak lurus ya, tegak lurus jadi nanti kita cari M2 ya. Jadi ilustrasinya garisnya adalah ini, garisnya ini kita pakai warna biru aja ini. Garisnya ini tegak lurus ya. Kalau tegak lurus M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. M1 nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 2, ini M1 ya, ini namanya M1 sekarang ya. Jadi 2 kali M2 sama dengan min 1, maka M2 nya sama dengan min 1 per 2. Kita masukkan ke rumus. Masukkan ke rumus, Y min Y1 nya adalah 1 ya, sama dengan gradiennya min setengah ya, min 1 per 2 ya. X min X1 nya adalah 1 ya, semua kita kalikan 2 biar enak ya. 2Y min 2 sama dengan min X min 1 kan gitu ya. 2Y min 2 sama dengan min X plus 1 ya, kalikan ke dalam
Ya, maka ini 2Y plus X dipindah ruas ke kiri ya. Min 1 dipindah ruas ke kiri, plus 1 pindah ruas ke kiri menjadi min 1. Ya, ini min 3 sama dengan 0. Jadi 2Y plus X min 3 sama dengan 0. B jawabannya. Gitu ya. Kita ke soal yang lain. Oh, ini prisma-prismaan. Ya, sama dengan soal sebelumnya. Oke, kita sekarang lihat yang soal prisma. Suatu prisma dengan volume 48, mirip ini ya, memiliki alas berupa segitiga PQR, koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Ya, jarak antara titik P dari sisi Q dan R sama dengan, volume 48. Alas berupa daerah segitiga PQR dengan koordinat titiknya, jarak titik P ya dari sisi QR. Nah, di sini adalah kayak sumbu Y-nya, panjangnya ini ya. Di sini tingginya 10, di sini tingginya 2. Jadi panjang ini adalah 10 kurangi 2 yaitu 8. Oke ya. Oke, yang lain apalagi yang tanyakan. Nah, ini apa? Kita geser aja. Ya, geser ke sini. Nah, pertanyaan berikutnya kita tarik ke atas. Nah, kita tarik ke atas ini. Luas segitiga PQR sama dengan. Nah, panjang alasnya di sini dari 3 ke 9 ya. Di sini adalah 9 kurangi 3 sama dengan 6, alasnya adalah 6, tingginya 8 ya. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 6 ya, tingginya adalah 8 ya. 2 dengan 6 dicoret dapat 3, 3 kali 8 adalah 24 ya. Yang E. Kita lanjutkan lagi. Tinggi prisma tersebut sama dengan, nah, tinggi prisma. Oke. Prisma itu sama dengan ini ya, apa? Nah, ini kan alas ya. Kalau kita gambarkan, prisma itu bentuknya seperti ini. Nah, oke, ya, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ininya kurang pas. Nah, seperti ini ya. Luasnya ya, luas prisma adalah alas kali tinggi sebenarnya, luas alas kali tinggi. Nah, di sini volume prismanya adalah 48 ya, 48 sama dengan luas alasnya adalah 24 kali tinggi, maka tingginya adalah 48 bagi 24 sama dengan 2. Loh, kok enggak ada? 48 tinggi prisma tersebut sama dengan, suatu prisma dengan volume 48 memiliki alas berupa daerah segitiga ya. Kita baca, suatu prisma dengan volume 48 memiliki alas berupa PQR. Sudah benar ini ya, 24 3 kali 8. Oke, di sini harusnya 2. Ada 2 ya. Allah, nggak kelihatan di sini. Ya udah, maaf. Ada yang C. Oke, kita naikkan ke atas ya, biar kalau ada nanti tempatnya nggak cukup itu risiko bisa kita kurangi. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan. Nah, ini 16, di sini 80, 16 kuadrat dan 80 ini kita atur biar enak gimana. Ya. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor ya, faktor persekutuan. Di sini kita 16 kuadrat tambah 80. 80 ini kita atur biar enak ya.
Di sini gini aja, ini 16 kali 16 ya. Di sini adalah 8 kali 10. Kita agar ada yang bisa kita keluarkan gitu maksudnya ya. Di sini 8-nya bisa kita keluarkan. 16-nya ini tinggal 2 ya. 2 kali 16 tambah 10 kan gitu ya. Kita mencicil aja sedikit demi sedikit. Ya. Terus kemudian faktor 2 kita keluarkan ya. 8 kali 2 dalam kurung ya. Di sini akan menjadi 16, ini tinggal 5 kan gitu. Oke. 8 kali 2 16 tambah 5 ini adalah 21. Ya kan? 21 3 kali 7. 8 kali 2 kali 3 kali 7. Kita urutkan biar enak. 2 kali 3 kali 7 kali 8. Kemudian yang ini 18 kuadrat min 72. Ini kita jadikan berapa yang enaknya ini. Ini 18 kali 18 ya, biar enak. Di sini dicecil aja. 72. Ya. Di sini 72 itu bisa enggak dibagi 18? Ya. 72 kalau dibagi 18 itu adalah 4 ya. Di sini minus ya, 18-nya dikurangkan, dikeluarkan 18 min 4 kan gitu ya. Di sini kan 18 kali 14 ya. 18 itu adalah 2 dikali 3 kuadrat ya kan. 14 itu 2 kali 7. Jadi ini adalah 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 7. Nah, KPK kita 6 jelas ada ya. Ini 2 kali 3, di sini bisa diambil 2 kali 3. 2 kali 3. Oke. Kemudian 7 jelas di sini ada angka 7, di sini angka 7. Oke. 14 di sini 2 kali 7 bisa ini 2 kali 7. Oke. 21 3 kali 7 di sini bisa semuanya. Semuanya. Jadi 4-4-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini fungsi f memenuhi 2x ini ya. Untuk x lebih besar dari 1, di antara pilihan berikut nilai f di x min 2 tidak mungkin langsung aja dimasukkan ya. Jadi f min 2, nah ini dimasukkan min 2 juga ya. Min 2 kali min 2 kali min 2 adalah min 4 ya, tambah 6 ya. Kemudian ini dimasukkan min 2 lebih kecil dari 4 pangkat min 2 ya. Di sini itu sama dengan 1/4 ya. Di sini nanti akan sama dengan min 2 ya. 2 lebih kecil dari f min 2. 4 pangkat x, x-nya min 2, akar ini ya. 1/4 kuadrat ya. 2 ya, f min 2 ini tidak ada yang memenuhi ya. 1/16 tidak ada yang memenuhi ini. Oke, apa ada yang keliru di sini ya. Mungkin ya, untuk x lebih besar dari 1 ya, di x sama, nah di sini x lebih besar dari 1, tapi x-nya ini mungkin mungkin salah ketik ini ya. Untuk x lebih besar dari 1 di antara pilihan berikut yang x sama dengan min 2. Jelas ini adalah plus 2 mungkin ya. Jadi mungkin ini salah ketik ya. Jadi kita akan kerjakan ulang ya. Kita kerjakan ulang karena ya gitu deh. Nggak mungkin kalau ini lebih besar 1, ini adalah min 2. Jadi kita masukkan F2 ya. Di sini adalah 2 kali 2 adalah 4, 4 tambah 6 nanti 10 ya. Lebih kecil dari 4 kuadrat. Jadi di sini 14 lebih kecil dari F2 ya. Lebih kecil dari 4 kuadrat adalah 16. Antara 4 dan 16 ya.
Yang tidak mungkin ini nggak mungkin, 1 nggak mungkin, ini nggak mungkin. 16 nggak mungkin juga ya, bentuknya seperti ini kok. 16 nggak mungkin. 9 nggak mungkin, semua nggak mungkin. Oke, tapi masuk akal soalnya ya kalau plus, karena kalau nggak plus rancu tadi soal. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini trigonometri. Ini juga nggak terlalu susah rasanya. Jadi di sini adalah 0. Di sini kuadran 1 ya. Yang jelas ini adalah kuadran 1. Kemudian cos alfa 3/7. Berarti kita bikin seperti ini. Ingat kosami. Ya, di sini adalah alfa, sampingnya adalah 3, miringnya adalah 7. Di sini pasti 7 kuadrat min 3 kuadrat ya. 21 min 6 ya sama dengan akar 15. Samping per miring, akar 15 kok enggak ada di sini ya. 15. Alfa 0 sampai 90 cos alfa 3/7. Kosami samping per miring. Enggak apa-apa deh. Kita lanjut. Kok 21/49. Ya Allah, maaf Pak Adi yang salah. Ini adalah akar dari 49 dikurangi 9 ya. Sama dengan akar 40. Nah, ada akar 40 di sini. Kita lanjut ya. Kemudian sin ya, sepersin. Kalau sin demi ya, jadi sin alfa depan per miring. Akar 40/7. Ya, kalau sepersin alfa kebalikannya ya. 1/sin alfa pasti 7 per akar 40. 40 ya, bukan 10 ya. Nah, jadi ini benar. Tan alfa, tan desa. Ya. Tan itu depan bagi samping. Maka tan alfa depannya adalah 4 akar 40. Ya, sampingnya adalah 3. Ya, dan ini benar. Cos alfa sama dengan sin alfa, lebih kecil dari sin alfa. Nah, kita cari, ini kan sin alfa, kita cari cos alfa, kosami. Ya, di sini cos alfanya sudah ada ya. Nah, kita akan bandingkan. Ya, sin alfa, ya kita bandingkan dengan cos alfa. Sin alfa ya di sini adalah 4 akar 40/7. Kita banding dengan sin cos alfa 3/7 ya. Cos alfa 7-nya kita coret. Nah, jelas akar 40 lebih besar ya. Kalau sama-sama kita kuadratkan 40 ya, kita bandingkan dengan 9. Jelas sin alfa lebih besar. Cos alfa lebih kecil ya, sin alfa lebih besar, ini benar ya. Jadi sinnya yang lebih besar. Kemudian nomor 4. Nah, 90 min alfa. Cos 90 min alfa ya, ini sama dengan sin alfa. Padahal sin alfa adalah 40/7. Nah, 1 2 3 aja yang benar, 4 salah ya. Oke, kita lanjut. Nah, soal berikutnya, segi 4 EFGH ya merupakan persegi panjang ya. Segi 4 EFGH merupakan persegi panjang ya dengan EF4 FG3. Kita gambar aja ya, persegi panjang EF ini 4, FG ya ini 3 ya, EFGH di sini berarti. Oke, segi 4 EFGH merupakan persegi panjang dengan EF4 dan FG3
daerah persegi panjang IFG memiliki keliling K1, ya, keliling adalah K1. Titik A terletak pada sisi FG, ya, sehingga keliling daerah segitiga AEF, ya, anggap saja di sini AEF, ya, jangan di sini deh, di sini biar agak besar, ya, warna lain, warna biru aja. Di sini A, ya. A terletak pada FG sehingga keliling segitiga AEF, ya, adalah K2. Ya, di sini K sama dengan K2. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas PQ berikut yang benar? K1 banding K2, ya, K1 dibanding K2 sama dengan 8/7. Nah, untuk keliling kita harus tahu panjang ini, FA. Harus tahu panjang ini. Kalau nggak tahu panjang ini, kita nggak tahu. Kalau hanya, ya, titik A terletak pada FG, ya, sehingga keliling segitiga AF adalah K2. Nah, kita nggak bisa tahu nilai pasnya kalau kita tidak tahu A ini tempatnya di mana, ya, jarak F ke A itu berapa. Oke, jadi tidak bisa ditentukan, ya, tidak bisa ditentukan, atau data tidak cukup, ya, atau data tidak cukup. Biasanya yang paling bawah ini optionnya. Oke. Untuk setiap bilangan bulat K, M, N, X, Y, Z didefinisikan. Nah, ini mari kita definisikan. Untuk mengetahui E merupakan bilangan genap positif, ya. Diketahui E merupakan genap positif, ya, berarti 2, 4, mulai 0, ya. Genap itu mulai 0, by the way. Ya, 0, 2, 4, 6. Nah, ini genap positif, ya. Apakah 0 ini positif? Apakah 0 tidak ada yang positif, ya, tidak ada yang negatif juga 0 ini, ya. Ya, kita lihat dulu. Yang jelas 0 ini genap, ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas PQ berikut yang benar? 3, 1, E, ya, di sini K itu posisi di sini, ya, di sini nanti 3, ya, di sini ini kita copy di bawahnya aja biar enak kita ngitungnya. Kita kopas. Nah, enaknya pakai laptop itu gitu. Kita kopaskan di sini. Maksudnya biar kita pekerjaan teliti, ya. Kalau enggak gini nanti khawatir kalau enggak teliti. Ya. Oke. K-nya ini 3, ya. 3 dikurangi Z-nya adalah 1, ya. Z ini 1, ya. Kemudian ditambah Y-nya. Posisi Y ini E. Tambah E kurung tutup kali, ya. M itu 1, ya, di sini M 1 tambah N itu adalah 2 dikurangi E, ya, sama dengan, ya, dalam kurung 3 dikurangi 1 adalah 2 ditambah E, ya, dikali di sini 3, ya, dikurangi E. Oke, 3 dikurangi 1, ini 1 tambah 2, oke, ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan PQ berikut yang benar? Ya, Q-nya 15. Ya, apakah ini sama dengan 15? Padahal E itu bilangan genap positif. E ini bilangan, misalnya E ini adalah 0, ya, 0 berarti
Di sini nanti akan menghasilkan 2 ya dikali 3 sama dengan 6. Untuk E sama dengan 0 ya. 6. Ini 6 akan lebih besar dari 5 ya. Maka ini apakah konsisten dengan yang lain? Coba kita cek. Misalnya 2. Ya, untuk E sama dengan 2. Karena di sini ada genap positif. Ya. Kita cek yang lain juga apakah konsisten. E-nya 0 sudah, E-nya 2 sekarang. Maka ini akan sama dengan, ya kita masukkan ke sini ya. 2 tambah 2 adalah 4 ya, dikali 3 dikurangi 2 ini 1. Ya, jadi di sini 4. Oke. 4 dengan 5 ini lebih kecil kalau gitu. Lebih kecil ya. Lebih kecil. Kemudian E sama dengan 4. Kalau E nya 4 maka akan sama dengan 2 tambah 4 adalah 6 ya, dikali, nah ini mulai minus 1 dan untuk seterusnya minus ini minus 6. Kalau minus 6 lebih kecil ya, minus 6 lebih kecil. Nah oke ya, jadi ini untuk seterusnya akan lebih kecil ya. Jadi ini untuk konfirmasi juga 0 berarti tidak ikut ya, agar selalu lebih kecil, nggak konsisten. Karena di sini ada genap positif. Pak Ali ini masih agak rancu, perlu Pak Ali cek lagi. 0 ini masuk genap positif enggak? Karena 0 nggak bisa ada 0 positif negatif, enggak ada. Mungkin jawaban yang akan benar adalah nanti P lebih kecil dari Q. Ya, biasanya option B biasanya. Oke. Konsisten ya, selalu lebih kecil karena selalu negatif. Kita lanjutkan. Sistem persamaan linear dalam UVW yaitu seperti ini, mempunyai solusi U-nya A, V-nya B, W-nya C. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitatif P dan Q berikut yang benar? Di sini P, di sini Q. Mana yang benar? Kita cek ya. Oke, kita lihat ini kalau kita masukkan ke solusi ya, di sini adalah U-nya A ya, A dikurangi V-nya adalah B, 2B ya. Kemudian di sini C tambah C sama dengan 12. Untuk berikutnya ya, di sini tinggal mengikuti 2B min C sama dengan 4, dan di sini A ya tambah 6B ya kan, min 3C sama dengan 28. Ini bisa tulis A min dalam kurung 4B min 2C. Nah ini mirip sama ini ya, kalau dikalikan 2 ya. Jadi kalau dikalikan 2 akan menjadi 4B min 2C sama dengan 4. Ya, jelas A min 4. Sekarang kita cari A-nya. Q-nya 6 ya. Untuk mencari A kita sudah tahu ininya. Nah, ini. Antara ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2. Persamaan 1 dan 2 ini adalah A min 2B plus C sama dengan 12. Persamaan 2-nya ini persamaan 3 ya. Persamaan di sini adalah 1 dan 2 ya. Di sini 2B min C sama dengan 4. Ini kalau kita jumlah ya, ini habis. Oke. Maka A sama dengan 16. Nah, di sini berarti 16 dikurangi 4 sama dengan 12. 12 lebih besar dari 6. P lebih besar dari Q.
Ini kesimpulannya. Kita lanjutkan. 6 bilangan bulat positif yaitu berikut ini memiliki rata-rata ini jika median dari 6 bilangan tersebut ditambah rata-ratanya adalah n per 3, nilai n sama dengan ini lebih baik kita urutkan dulu ya, karena ada nilai tengah ya. Kelihatannya X kita akan cek ya nanti X-nya di mana ya. Dari rata-ratanya ini X bisa kita cari ya, terus kita urutkan nanti. Ini kita cari X bar rata-ratanya dulu ya. X bar itu rata-rata ya. Ini sama dengan 3 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 7 tambah X dibagi ini berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 ya, sama dengan 5 1 per 6. 5 kali 6 adalah 30, 30 tambah 1 adalah 31. Ini 31 per 6 ya. 6 nya dari awal bisa kita coret ya. Kemudian ini kita jumlah ya. 3 tambah 5 3 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 7. 3 tambah 6 3 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 7 itu sama dengan 23 ya. 23 tambah X sama dengan 31. X nya adalah 31 min 23 ya. Maka di situ akan sama dengan 8. X nya 8. Nah, kita urutkan sekarang. X nya 8 ya. Jadi ini memang yang paling besar 8 ya. Median itu nilai tengah. Nah, ini kita urutkan dulu ya. Mana yang paling kecil? 2 ya, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8. Oke, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini median. Mediannya di tengah sini ya. Jadi 5 tambah 6 bagi 2. 11 bagi 2 adalah 5,5. Oke. Jika median dari 6 bilangan tersebut ditambah rata-ratanya adalah n per 3. Nilai n sama dengan, nah sekarang kita tambah dengan rata-rata. Ya. Rata-ratanya adalah ini tadi 31 per 6. Ya, jadi median ditambah rata-rata sama dengan mediannya adalah 11 per 2 tadi ya, ditambah 31 per 6 ya. Ini jadikan sama-sama per 6 ya, dikalikan 3. Ini 33 per 6 ditambah 31 per 6 ya, ditambah ya, betul ya, ditambah. Oke. Di sini adalah 64 per 6 ya, betul ya. 64 per 6 bisa kita, ini adalah n nya ya, n sama dengan ini. Kalau misalnya tidak ada mungkin dibagi 2 ya. Di sini ada 32 per 3 seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini ada barisan aritmatika BA, barisan aritmatika memiliki beda min 3 ya. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Ini adalah B nya min 3. Apakah U1 tambah U2 tambah U3 sampai U 225 lebih besar dari 225? Ya, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk menjawab ini ya, kita dikasih clue 2. U25 kurang dari 0. U25 di sini 225 dengan beda min 3. Ya. Kalau U kurang dari 25 itu kurang dari 0. Nah, ini bisa
ya. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai U25 ini aja kurang dari 0 ya, atau negatif, padahal bedanya itu negatif, ini semakin negatif karena bedanya negatif ya, sama dengan negatif. Dalam hal ini adalah min 3, hasilnya semakin negatif. Jadi secara total keseluruhan nanti totalnya hasilnya negatif jumlahnya. Kalau negatif jelas kurang, ini pernyataan yang salah ya, tapi bisa cukup untuk menjawab cukup ya. Jadi ini pernyataan yang salah ya. Satu bisa, satu aja bisa ya, satu aja bisa ya, satu bisa dan satu aja bisa ya. Oke, kalau U lebih besar dari 25, ini lebih besar dari min 9 ya, jadi ada U1 tambah U2 tambah U3 sampai U25 ya, dan U25 ini lebih besar dari min 9 ya, padahal ini ada 225 ya, tambah. Nah, di sini semakin ke sini semakin negatif ya, ingat ya. Jadi perjalanan ke sini masih negatif. U lebih besar dari 9, ini min 9. Di sini adalah lebih besar, U25 lebih besar dari min 9 ya. Oke, jadi sebentar, U lebih besar dari 25, U26 misalnya. U26 ini lebih besar, ini lebih besar dari min 9, lebih besar dari min 9 ya. Nah, artinya apa? Di sini U27 ya, U25 ini lebih besar dari min 9, semakin ke sana semakin negatif ya. Jadi U27 lebih negatif lagi, positifnya ini tidak mencukupi ya. Jadi semuanya akan negatif ya. Nilai positifnya ini mungkin mulai mundur sampai sedikit ya, mungkin 25 kurangi 3 ya, mungkin U23 anggap saja mulai positif. Nah, ini pun tidak nyukupi, positifnya nggak nyukupi, lebih banyak negatifnya pada intinya. Jadi secara keseluruhan sampai 225 pasti negatif. Ini yang ingin Pak Ali sampaikan, tapi bingung cara ngomongnya tadi. Pasti lebih banyak negatifnya. Di sini positifnya cuma sedikit aja, negatifnya banyak banget. Padahal semakin lama semakin negatif karena deret aritmatika. Dengan setiap suku berikutnya semakin negatif min 3, semakin negatif min 3, jadi ini cukup. Dan ini bisa, walaupun jawabannya salah, ini bisa. Dan kalimatnya ini 2 aja bisa ya, 1 aja bisa, 2 aja bisa, intinya gitu. Dan bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Pak Ali lupa opsinya bagaimana, tapi ada opsi yang seperti itu ya. Kita lanjutkan. Fungsi G dan H dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut ya. Di sini Gx ya, di sini Hx. Untuk bilangan bulat A dan B tertentu, apakah terdapat bilangan real C sehingga Gc sama dengan Hc ya. Kita anggap saja X gitu aja, nggak usah dirubah menjadi C ya. Jadi X min 1 kuadrat tambah A, apakah ada nanti ya, kita cari, sama dengan Hc nya adalah 2x tambah B. Kita bongkar menjadi x kuadrat min 2x plus 1 tambah A ya. Di sini sama dengan 2x plus B. Kita jadikan 1 di sini, x kuadrat min 4x ya kan. X kuadrat min 4x, kemudian ditambah 1 tambah A dikurangi B sama dengan 0 gitu. Nah,
Apakah terdapat bilangan real C sehingga GC sama dengan HC? X-nya ada enggak? Jika ya A lebih kecil min 1, B lebih kecil dari 5. Nah, kalau ada ya kita cek D-nya. D harus lebih besar atau sama dengan 0 ya untuk ngeceknya. Jadi B kuadrat min 4AC harus lebih besar sama dengan 0 kan gitu ya. Dengan di sini adalah A-nya 1, B-nya min 4 dan C-nya adalah 1 tambah A min B. Seperti itu ya. Nah, kita masukkan ke rumus. Maka B-nya adalah di sini min 4 kita kuadratkan 16 min 4 dikali A-nya adalah 1 ya, C-nya adalah 1 tambah A min B lebih besar sama dengan 0. Kita pindah ruas ya, 16 lebih besar sama dengan 4 dalam kurung 1 tambah A min B ya. Kemudian kita coret 4-nya, 4 lebih besar dari atau sama dengan ya 1 tambah A min B. Sama-sama kita kurangi 1, 3 lebih besar atau sama dengan ya A min B. Oke, kita tinggal cek sekarang apakah ada yang memenuhi. A lebih besar dari min 1. A lebih besar dari min 1, anggap saja 0 gitu ya, 0 kan lebih besar dari min 1, 0 ya, dikurangi B-nya lebih besar dari min 5, misalnya min 6 gitu aja ya, min 6 ya, jadi di sini adalah 6 ya. Apakah 3 lebih besar atau sama dengan 6? Tidak, di sini nggak bisa untuk menjawab. Yang satunya kita pakai warna lain ya. A di sini kita tulis ulang ya, 4 jangan yang 4, yang 3 aja. 3 lebih besar atau sama dengan A min B ya, kita cek di sini. A kurang dari 3. Kurang dari 3 kita ambil saja 2. Ya, 3 lebih besar sama dengan 2 dikurangi ya, 2 dikurangi B min 5 5 gitu aja, kita ambil 5 3 lebih besar sama dengan min 3. Nah, ini sudah bisa, ini bisa jadi ada di situ nanti ya. Nah, jadi dua saja ya, pernyataan 2 saja. 2 saja. 1 tidak bisa, 2 bisa ya. Tidak bisa, ini bisa. Nanti opsinya menyesuaikan ya. Nah, intinya seperti itu. Oke, ini sudah 20 soal ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom deskripsi, di kolom komen maksud Pak Ali ya. Jadi apabila ada mungkin Pak Ali nggak teliti ya protes saja, nggak apa-apa, nanti kita diskusi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.